Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang 24 Sya'ban 1438 Hijriah, kita duduk bersama di dalam Masjid An-Nur, Rapen, Kota Surabaya, untuk mengkaji kajian Islam intensif sehari, manasik haji. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah kajian Islam intensif sehari tentang manasik haji, dan kajian ini bekerja sama dengan PT Al-Madinah Mutiara Sunnah Sidoarjo untuk umroh dan haji plus. Sebelumnya saya ingin bertanya, dari yang hadir, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang pada tahun ini ingin menunaikan ibadah haji, rencana, mohon diangkat tangannya. Ya, berarti kajiannya sangat fokus nantinya. Mudah-mudahan
pembekalan ini benar-benar bermanfaat untuk ibadah haji kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas manasik haji. Poin pertama dari kajian Islam intensif ini adalah bagaimana haji yang mabrur. Kenapa demikian? Karena kita ingin mendapatkan haji mabrur dari pelaksanaan ibadah haji tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, keistimewaan haji mabrur. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Berumrah kepada umrah selanjutnya penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada baginya pahala apapun kecuali surga. Disinilah seorang yang menunaikan ibadah haji semestinya yang dia niatkan adalah bagaimana ibadah hajinya haji yang mabrur, menggapai haji yang mabrur, bukan hanya sekedar pergi ke Mekah kemudian menunaikan ibadah umrah ataupun haji kemudian selesai, tapi bagaimana ibadah hajinya haji mabrur. Maka untuk kiat agar haji mabrur, yang pertama adalah seorang yang menunaikan ibadah haji harus mengikhlaskan niatnya. Dan ikhlas artinya adalah memurnikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah di dalam amal ibadahnya. Karena mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam amal ibadah, terutama haji yang kita bicarakan sekarang, menghapuskan amalan, tidak ada nilai pahala padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, sungguh amalmu akan benar-benar terhapus, dan sungguh kamu akan benar-benar termasuk dari orang-orang yang merugi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai nantinya niatnya tidak ikhlas, tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat disayangkan kadang-kadang sebagian orang-orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah malah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan, seperti berdoa kepada selain Allah, beristighatsah dengan orang-orang yang sudah mati, meminta pertolongan dari mereka, meminta dihilangkan kesulitan-kesulitan, meyakini bahwasanya orang-orang saleh yang sudah mati
ataupun yang masih hidup dapat memberikan keperluan-keperluan dunia ataupun akhirat yang sebenarnya tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat bertentangan dengan ikhlas, terutama di dalam ibadah haji. Dan yang kedua, agar ibadah haji seseorang mabrur yang tidak ada pahalanya kecuali surga adalah harus terlepas dari segala macam perbuatan bid'ah, perkara yang mengada-ngada, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian. Dalam riwayat yang lain ada lam penekanan atau lam perintah, litakhudhu anni manasikakum. Hendaknya kalian mengambil dariku manasik-manasik kalian. Ini menunjukkan bahwa berhaji ataupun berumrah adalah ibadah yang semestinya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu wajib hukumnya. Siapa yang berhaji dan berumrah yang tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Maka harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhirnya. Dan subhanallah, untuk haji ini karena ibadah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan dan yang terakhir. Hadisnya tidak banyak tentang haji karena beliau berhaji pertama dan disebut haji wada, yang setelah itu beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi ada kelebihan karena hadisnya tidak banyak perselisihan. Di sisi yang lain, karena hadisnya tidak banyak pun menimbulkan perselisihan pendapat di antara para ulama tentang haji. Yang keempat, kiat agar haji mabrur adalah yang ketiga. Yang ketiga, kiat agar haji mabrur adalah ketika menunaikan ibadah haji, menjauhkan diri dari segala macam maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menceritakan tentang perseteruan Habil dan Qabil. Habil menerima dari saudara pengantinnya Qabil. Jadi Hawa alaihassalam dahulu melahirkan kembarnya kembar pengantin. Agar tidak menikah dengan saudari sendiri, maka disilang. Habil menikahi saudarinya Qabil, Qabil menikahi saudarinya Habil. Qadarullah dilalah, ternyata saudarinya Habil tidak terlalu cantik, saudarinya Qabil cantik. Maka Qabil iri dengan Habil.
Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka berdua berkurban dengan seekor sapi. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah surat yang kelima ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka, yaitu para sahabat Nabi, kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil berkata, aku pasti akan membunuhmu. Ini ayat menunjukkan bahwa seorang semestinya beribadah yang dia tuntut adalah bagaimana ibadahnya diterima oleh Allah. Begitu juga haji, bagaimana ibadahnya mabrur di sisi Allah. Maka harus terlepas dari segala macam maksiat tatkala menunaikan amal ibadah tersebut, apapun jenisnya maksiat tersebut, maksiat yang berkaitan dengan syahwat ataupun syubhat, harus dijauhkan. Syahwat misalkan perbuatan rafath. Rafath adalah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-kalamul fahish, perkataan yang keji. Kemudian beliau juga mengatakan wa yutlaqu 'alal jima', dan dikatakan pula fahish kalau disebutkan ada, rafath kalau disebutkan adalah yaitu bersetubuh, lagi berihram haji bersetubuh. Nah, ini maksiat dan rusak hajinya, dan harus dilanjutkan, dan tahun depan harus diulang. Lihat bahayanya orang yang berjima sebelum tahallul awal. Maka harus lepas dari rafath, penyakit syahwat ataupun dosa-dosa berupa syahwat. Ketika haji jangan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, kemaluan, wa ala muqaddimati, ataupun perkara-perkara yang pendahuluan tentang syahwat wanita kepada laki-laki, atau sebaliknya bentuk tubuh wanita, berbicara tentang kelamin, berbicara tentang hubungan badan. Ini tidak diperbolehkan tatkala berihram haji. Kalau sudah tahallul akbar, maka pada saat itu dia berhak untuk melakukan hubungan badan karena sudah tahallul akbar. Termasuk juga dosa-dosa yang berkaitan dengan syahwat. Syahwat adalah contohnya syahwat terhadap hawa nafsu, bertengkar, berkelahi, gontok-gontokan musim haji, kemudian berebut makanan, marah-marahan kepada panitia haji. Nah ini dia, hati-hati ini, harus dijaga karena kita menginginkan haji yang mabrur. Ustaz, kalau kita ingin mengambil hak, bagaimana? Masa kita diam saja? Kita tuntut haknya tetapi kita tidak marah. Jangan sampai bertengkar, melakukan perbuatan kemungkaran tatkala haji. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji karena Allah lalu dia tidak melakukan rafath. Ingat rafath tadi, perkataan keji, kotor, porno atau perbuatannya. Walam yafsuq, ataupun tidak berbuat kefasikan. Kefasikan adalah bahasa Arabnya
kharaja al-fasiqu al-kharij. Orang fasik adalah orang yang keluar dari apa? Keluar dari ketaatan kepada kemaksiatan. Berarti semua dosa di sini harus dijauhi tatkala ibadah haji. Makanya makanya tikus disebut hewan fasik. Rasulullah SAW bersabda, khamsun minal fawasiqi yuqtalna. 5 hewan dari hewan-hewan fasik dibunuh. Di antaranya al-fa'rah wal aqrab wal kalbul aqur wal hayyah, kucing, kalajengking, anjing gila, tikus, anjing gila, kalajengking, ular, dan satu lagi al-huda'ah. Al-huda'ah itu adalah burung yang buas. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenapa tikus disebut hewan fasik? Karena dia keluar di rumah menghancurkan apa yang ada di rumah, bahkan gara-garanya kadang terjadi kebakaran. Ini hewan fasik. Maka arti kefasikan ketika kita baca hadis tadi, fala yarfuth wala yafsuq. Janganlah orang yang berhaji karena Allah dia berbuat rafath, dia berbuat fasik. Berbuat rafath artinya perkara yang berkaitan dengan syahwat. Fasik artinya perkara yang berkaitan dengan dosa dan maksiat selain syahwat, ataupun perkara yang berkaitan dengan syubhat. Syubhat seperti perbuatan bid'ah selama berhaji, menunaikan umroh kembali. Jadi selama berhaji umrohnya sampai bisa 7 kali 9 kali. Umroh selesai, kemudian tidak dicukur habis rambutnya, ulang lagi nanti ambil miqat dari Tan'im, ambil miqat dari Ji'rana, ambil miqat dari Arafah. Diulang dengan keyakinan siapa yang berhaji dan umrohnya 7 kali, maka dia mendapatkan pahala haji sekali lagi. Ini hadisnya lemah, bahkan palsu, bahkan tidak ada dalilnya. Ini syubhat. Syubhat diantaranya adalah kesyirikan, mengusap-ngusap pintu Ka'bah, mengusap-ngusap dinding Ka'bah selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Ini syubhat. Kalau Anda lihat banyak orang bergelantungan di dinding Ka'bah, maka ini pernah terjadi di zaman para sahabat Nabi. Waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau tawaf. Kemudian setiap pojokan dari Ka'bah, anggap di sini rukun Hajar Aswad, di sini rukun Yamani, di sini rukun Iraqi, di sini rukun Syami. Semua dari pojok-pojokan Ka'bah dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ditegur oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa itu belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Muawiyah berkata, "Laisa fil baiti mahjura." Tidak ada di dalam Ka'bah boleh kita jauhi, semuanya boleh dipegang. Abdullah bin Abbas membantah lagi. Beliau katakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah nampak di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati melakukan maksiat. Termasuk maksiat di dalamnya matanya jelalatan, mendengarkan musik. Mohon maaf yang masih ahli hisab, mohon maaf. Ya, menghisab. Bukan hisab lawan dari ru'yah, bukan. Menghisab itu maksiat, karena pendapat yang lebih kuat haram. Ini bukan malah membawa slop jualan di Mina.
berselop-selop. Ustadz, kan boleh kita jualan di Mina? Boleh, tidak ada yang melarang. Bahkan diperintahkan oleh Allah. Ya, akan tetapi berjualanlah yang halal-halal. Ya, bawa batik ke sana jualan di Mina, halal. Bawa bakso jualan di sana, halal. Bawa apa lagi tuh? Ya, macam-macam. Saya pengalaman pribadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kadang mencari barang-barang dari Eropa di Mina. Kita kan di Madinah biasanya musim dingin, dinginnya kadang-kadang minus 0, minus 1, minus 2. Maka kalau bermodalkan baju-baju di Arab Saudi kadang-kadang kurang. Karena yang biasa benar-benar dingin ada saljunya di Eropa, dapat kita di Mina. Shal, jaket, pisau-pisau yang tajam-tajam merek itu asli ada di Mina. Jualan boleh, tetapi jangan yang haram. Kembali kita ke permasalahan tadi. Yang keempat, betul? Betul? Yang keempat, kiat-kiat agar haji mabrur adalah berbekal dengan harta yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik." Yang artinya, kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang bepergian dalam bepergian yang jauh, penuh dengan debu, lusuh, tidak tersisir rambutnya. Ini salah satu kiat agar dikabulkan doa, yaitu lusuh, penuh debu, tidak tersisir rambutnya. Makanya lihat keadaan orang yang berhaji berwukuf di Arafah seperti ini, penuh dengan debu, lusuh, tidak tersisir rambutnya, cuma memakai dua kain ihram. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudnil mu'mina 'ashiyata Arafah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada orang yang beriman pada hari siang Arafah. Kemudian Allah berkata kepada malaikatnya, "Unzuru haula," wahai para malaikatku, seakan-akan membanggakan, lihat tuh mereka, lihat, itu hamba-hambaku. Ya, maksudnya apapun yang akan mereka minta, aku akan kasih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Afidhu ibadi maghfuran lakum waliman syafa'atum lah." Wahai hamba-hambaku, kembali kalian dari Arafah menuju Mina dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa kalian, dan doa-doa kalian dikabulkan bagi siapa saja yang kalian doakan. Ini berarti semestinya orang yang lusuh, penuh debu, tidak tersisir rambutnya, salah satu penyebab sarana dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Yamuddu yadayhi ila sama," dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Salah satu adab agar doa dikabulkan mengangkat kedua tangan ke langit. Tsumma yaqul ya rabbi ya rabbi, lalu dia mengucapkan wahai Rabbku, wahai Rabbku. Salah satu kiat agar doa dikabulkan adalah dengan bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang husna dan yang ulia. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ar-Rabb adalah nama Allah. Semestinya dia dikabulkan doanya. Bepergian jauh, lusuh penuh dengan debu, mengangkat kedua tangan, kemudian setelah itu mengatakan wahai Rabbku, wahai Rabbku. Semestinya dikabulkan doanya. Tapi apa yang terjadi? Wa mat'amuhu haram
wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maksudnya dibeli dengan sesuatu yang haram, diberi makan dengan yang haram, maka mana mungkin dikabulkan doanya. Oleh karenanya, siapa yang ingin berhaji, dia harus memperhatikan bekal yang halal. Ustadz, bagaimana kalau seandainya duit korupsi saya gunakan untuk haji? Lalu Anda apa? Bertanya tentang apa? Sah atau bertanya tentang dapat pahala? Kalau bertanya sah, maka kita katakan asalkan seseorang menyempurnakan rukun, syarat, kewajiban, kesunahan, maka hajinya sah secara ilmu fikih. Tetapi ketika seseorang menanyakan tentang keutamaan, pahala, maka ini tidak berbicara masalah sah, maka tentunya sangat berkurang pahalanya orang yang beribadah haji dengan harta yang haram. Dan para ulama bersepakat bahwa ibadah dengan harta tidak diperbolehkan kecuali dengan harta yang halal. Contoh ibadah dengan harta apa, Pak? Sedekah. Zatnya memang hartanya disedekahkan. Zakat. Ini ibadah dengan harta, tidak akan pernah diterima kecuali dengan harta yang halal. Allah berfirman, Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari harta yang baik. Maka khusus sedekah, zakat, para ulama bersepakat tidak bisa harta riba di bank, harta apalagi korupsi, harta mencuri disedekahkan, tidak diterima oleh Allah. Ya, adapun orang yang berhaji sedangkan dia menggunakan harta haram, maka tidak ada urusannya dengan hajinya, cuma dia berdosa karena mengambil harta haram. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, termasuk kiat agar haji kita mabrur adalah berbekal dengan harta yang halal. Dan saya sangat berharap nanti setelah kajian ini banyak-banyak yang bertanya tentang apa itu harta halal, sehingga kita bisa memilah-milih mana harta yang haram, mana harta yang halal. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari kiat yang kelima, betul? Okay. Yang kelima, agar ibadah hajinya mabrur, yaitu tidak menyakiti kaum muslimin tatkala menunaikan ibadah haji. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang menunaikan ibadah haji, maka tidak boleh dia berbuat rafath. Anda sudah tahu apa itu rafath. Kemudian wala fusuq, dan tidak berbuat kefasikan. Anda pun sudah tahu itu apa fasik. Wala jidala fil hajj, dan tidak diperbolehkan untuk bertengkar di dalam masa haji, kecuali kalau untuk keperluan agama. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti keperluan agama yang saya maksud adalah berdebat untuk menasehatinya. Oh, jangan lakukan ini diharamkan, ini kesyirikan. Maka pada saat itu seseorang diperbolehkan untuk berdebat, bertengkar dengan lawan bicaranya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya,
keistimewaan haji dan umrah. Keistimewaan haji dan umrah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dari riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyul a'mali afdalu?" Amalan apa yang paling utama? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Imanun billahi wa rasulih." Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, "Tsumma madza?" Lalu apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau menjawab, "Jihadun fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah. Kemudian ditanya lagi, "Tsumma madza?" Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Ini menunjukkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan haji mabrur, yaitu amalan yang paling utama dalam Islam. Keutamaan yang kedua, menghapuskan dosa seperti seseorang keluar dari rahim ibunya. Seperti seseorang keluar dari rahim ibunya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji lalu dia tidak berlaku rafath, tidak berlaku kefasikan, maka dia akan dikembalikan seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Apa maksudnya Pak Bu? Seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Suci, di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Kemudian keutamaan haji mabrur yang ketiga adalah tidak ada pahalanya kecuali surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Berumrah kepada umrah yang lain penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada baginya pahala apapun kecuali surga. Lihat di situ Pak, ada kaidah dalam bahasa, kalau sesuatu diawali dengan peniadaan, diakhiri dengan pengecualian, penetapan, maka pada saat itu adalah penekanan dan pengkhususan. Pengkhususan. Artinya pahala haji mabrur tidak ada lain kecuali masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan poin yang ketiga. Kewajiban menunaikan ibadah haji dan umrah. Mohon maaf saya berdiri ya. Sebenarnya tadi saya menyiapkan slide. Saya kira ada slide, ternyata mungkin ada kesalahpahaman. Slide-nya sudah dipakai di sana. Ya, saya berdiri karena saya ngantuk. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban haji bagi siapa? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban haji Allah Subhanahu wa taala, dalil dulu, dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang kewajiban haji. Dalil dari Al-Qur'an yaitu surat Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Ini dalil tentang wajibnya haji. Kemudian juga kalau kita lihat ayat suci Al-Quran, hadis Rasul yang menunjukkan wajibnya haji, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Ibnu Mansur, Sa'id ibn Mansur di dalam kitabnya As-Sunan, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kullu man kana lahu jiddah wa lam yahuj fayudrabu alaihimul jizyah ma hum bimuslimin Oh, subhanallah, ini berat ini ya, terutama bagi yang mampu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, sungguh aku bertekad mengutus pasukan-pasukan ke daerah-daerah kaum muslimin, lalu mereka melihat siapa saja yang memiliki jidah itu maksudnya kelapangan harta, lalu dia tidak berhaji, maka diambil upeti darinya. Pak, itu kalau orang diambil upeti itu siapa mereka, Pak? Orang kafir. Makanya Umar bin Khattab mengatakan mahum bimuslimin, mereka bukan orang muslim, mereka bukan orang muslim. Nah, ini dalil dari Al-Quran, hadis Rasul, kemudian ijma, para ulama bersepakat bahwa haji hukumnya wajib. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, haji hukumnya wajib, dan setiap wajib menunjukkan kepada al-faur. Wajib itu menunjukkan kepada al-faur. Faur itu apa? Segera. Asal hukum wajib dikerjakan dengan segera. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, tidak boleh mengakhirkannya kalau apabila dia sudah dianggap mampu. Ini perhatikan, yang diluaskan rezekinya, jangan menunda-nunda. Kenapa tidak boleh menunda-nunda? Dijelaskan oleh Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ta'ajjalu ilal hajj ya'ni al-fariḍah fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridhu lah. Bersegeralah kalian menunaikan ibadah haji, yaitu ibadah haji wajib. Sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya. Nah, ini dia, tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekali lagi saya katakan, haji hukum asalnya disyariatkan oleh Allah berdasarkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 tadi, dan berdasarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi. Kemudian haji hukumnya wajib dikerjakan dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh para ulama pengertian haji mabrur. Haji mabrur pengertiannya adalah alladzi la yukhalituhu syai'un minal itsm wa qad wuffiyat ahkamuh fa waqa'a 'alal wajhil akmal. Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dengan satu dosa pun, dan pekerjaannya benar-benar disempurnakan, maka akhirnya terlaksana haji sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih yang berkaitan dengan permasalahan kewajiban haji ini, barang siapa yang berhaji dari harta yang haram, maka sah hajinya, akan tetapi sah hajinya dan gugur kewajiban untuknya. Gugur kewajibannya. Kenapa demikian? Karena amalan-amalan haji seluruhnya berkaitan dengan jasmani, tidak berkaitan dengan harta. Tetapi tentunya hajinya kurang karena berhaji dengan harta yang haram, dan dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin keberapa sekarang, Pak? Yang pertama,
tentang bagaimana menggapai kiat haji mabrur. Yang kedua tentang keistimewaan haji. Yang ketiga tentang kewajiban haji. Yang keempat sekarang syarat-syarat wajibnya haji. Syarat-syarat wajibnya haji. Ada 5 syarat. Yang pertama Islam. Ya, maka tidak wajib bagi orang kafir. Akan tetapi seorang kafir tidak bahkan orang kafir tidak diperbolehkan masuk ke dalam kota suci Mekah, dan diperintahkan untuknya masuk Islam. Baru setelah itu diperintahkan untuknya mengerjakan syariat-syariat Islam. Baru setelah itu dia boleh untuk menunaikan ibadah haji. Ini syarat ini dalilnya surah At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Dan tidak ada sesuatu apapun yang menahan mereka untuk diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Tetapi meskipun orang kafir tidak wajib mengerjakan ibadah haji, orang kafir akan dihisab oleh Allah atas meninggalkannya ibadah haji. Karena pendapat yang benar, orang kafir pun dia diberikan redaksi untuk beribadah kepada Allah. Sebenarnya orang kafir diberikan redaksi untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka tidak kerjakan karena mereka kafir. Kenapa mereka tidak mengerjakan? Itu akan ditanya. Kenapa mereka kafir? Akan ditanya. Jadi 2 siksa mereka. Paham maksud saya, Pak? Saya ulangi ya. Orang kafir tidak wajib berhaji, tetapi mereka dihisab. Kenapa mereka tidak berhaji? Kalau ditanya kenapa kamu tidak berhaji? Kafir. Kenapa kamu kafir? Dua-duanya dia akan mendapatkan siksanya. Syarat yang kedua yaitu berakal. Dan sebelumnya saya ingin mengulangi, syarat Islam ini adalah syarat wajib dan syarat sah. Syarat Islam adalah syarat wajib dan syarat sah. Apa maksudnya Ustaz syarat wajib dan syarat sah? Gini, tidak diwajibkan kecuali orang muslim dan tidak sah kecuali orang muslim. Kalau ada orang kafir berhaji karena mungkin tidak ketahuan dia datang berhaji, ya, sah tidak hajinya? Tidak sah. Tidak sah hajinya. Ya, dan dia pun tidak wajib. Kenapa? Karena dia kafir. Tetapi sekali lagi mereka akan dihisab di hari kiamat akan kenapa tidak mengerjakan ibadah haji. Syarat yang ketiga syarat berakal. Syarat berakal ini syarat kedua ya. Betul? Ya, syarat berakal. Syarat yang kedua ini adalah syarat sabar. Syarat yang kedua ini adalah syarat berakal. Syarat berakal adalah syarat sah. Syarat sah. Dalam artian orang kalau seandainya dia gila berhaji sah tidak? Tidak sah, maka dia syarat sah. Ya. Kemudian dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Rufi'al qalamu an thalathah." Pena diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah anil majnun al-maghlubi ala aqlihi hatta yafiq. Dari seorang yang gila yang tertutup akalnya sampai sadar. Nah, ini menunjukkan syarat akal adalah syarat sah. Saya ingin bertanya, Pak, kenapa harus berakal? Nah, yang tahu saya kasih duit 100.000, mudah-mudahan ada. Oh ada. Kenapa harus berakal?
Jawaban Bapak, kalau tidak berakal tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Silakan Pak. Halah. Jarang-jarang Ustadz ngasih duit. Ayo. Halah. Jawabannya salah. Enggak, saya tadi bilang siapa yang jawab saya kasih hadiah. Mau benar mau salah. Jawabannya salah. Ya. Bapak Ibu, yang benar adalah kenapa harus berakal? Karena semua ibadah memerlukan niat. Niat diperlukan akal. Nah, itulah. Innamal a'malu bin niat. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Syarat yang ketiga yaitu baligh. Syarat baligh ini syarat wajib. Syarat wajib. Ingat itu, dicatat syarat wajib. Apa maksudnya syarat wajib? Kalau ada anak kecil berhaji, wajib tidak? Tidak. Tapi kalau dia kerjakan hajinya, sah tidak? Sah. Nah, itu bedanya antara syarat wajib dengan syarat sah. Ya, Anda akan dapati ilmu begini, syarat-syarat ini, ada syarat wajib, syarat sah, itu di dalam ilmu usul fikih. Ya, dalam ilmu usul fikih. Minta ustaz-ustaz di Surabaya, Ustaz kajiannya jangan tematik tok, kajian ngaji kitab misalkan. Apa kajian ilmu usul fikih, kita belum tahu. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, dalilnya tadi sama hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang bersabda, Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalatha. Pena diangkat, pena catatan amal malaikat diangkat dari 3 orang. Tadi sudah berakal sampai dia sadar. Yang kedua, anis sabiyyi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia bermimpi junub. Ya. Kalau seandainya tatkala kecil dia haji, misalkan anak-anak ini kelas 5, kelas 6 SD, orang tuanya diluaskan rezekinya, dia bawa anaknya untuk berhaji. Kalau sudah balik, wajib nggak hajinya? Wajib. Karena yang awal tadi ketika masih kecil bukan haji wajib, tidak gugur kewajibannya, hanya sebatas sunnah dan orang tuanya yang mendapatkan pahala. Rasulullah SAW pernah di hadapan beliau seorang wanita mengangkat seorang bayi. Kemudian beliau berkata, si perempuan, si ibu ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ali hadzas sabi hajjun?" Wahai Rasulullah, apakah anak kecil ini mempunyai haji, boleh berhaji? Boleh, sah hajinya. Walaki ajrun, tapi engkau wahai orang tua, sang ibu, kamu yang akan dapat pahalanya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa'alaihi hijjatun ukhra. Anak kecil mana saja yang berhaji, hajinya sah. Kemudian nanti kalau balik, maka dia wajib untuk berhaji kembali. Syarat yang keempat, merdeka, bukan budak. Bukan merdeka 1945 ya, bukan. Merdeka artinya bukan budak. Kenapa? Budak ya tidak wajib haji. Yang bisa menjawab saya kasih. Nah, kenapa yang budak tidak wajib haji? Siap. Karena dia tidak mampu membiayai dirinya sendiri. Kalau ibarat kata, jawaban Bapak itu baru megang pagar, Pak. Belum masuk gitu. Megang pagarnya. Jawabannya karena budak itu milik tuannya, dia itu harta. Diperjualbelikan.
maka tidak pantas dia berhaji, ataupun tidak wajib, bukan tidak pantas, tidak wajib dia berhaji. Kenapa? Karena budak milik tuannya. Sedangkan yang berhaji adalah yang memiliki harta, kemampuan. Ini syarat yang keempat. Dalilnya apa? Wa ayyuma 'abdin hajja falam thumma utiqa fa alaihi hajjatun ukhra. Yang artinya, dan hamba mana saja yang berhaji, budak mana saja yang berhaji kemudian merdeka, maka wajib baginya berhaji saat dia merdeka. Dan syarat yang keempat ini syarat wajib. Kalau seandainya budak berhaji, sah tidak? Sah, tapi tidak wajib. Sama seperti anak kecil. Syarat yang kelima, mampu dengan harta. Dalilnya tadi surat Ali Imran ayat 97. Apa yang dimaksud dengan harta? Dijelaskan oleh Rasulullah. Nah ini perhatikan nih yang berhaji tahun ini. Apa itu yang dimaksud mampu dengan harta? Harta itu maksudnya dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ya Rasulullah mas-sabil, wahai Rasulullah, apa itu yang disebut dengan bekal? Kan Allah berfirman tadi, walillah 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, mas-sabil, apa itu sabil? Yaitu mampu. Maka beliau menjawab, az-zad war-rahilah, bekal dalam perjalanan dan juga kendaraan ada. Itu yang disebut dengan apa Pak? Mampu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan perhatikan baik-baik, untuk memotivasi seseorang mengerjakan ibadah haji, maka pahala ibadah haji sesuai dengan besarnya pahala biaya yang dia keluarkan. Ini juga perhatian kepada orang-orang yang berumroh. Padahal sudah mampu dia, Pak, kenapa boten umroh, dereng umroh Pak, kenapa? Belum ada yang murah Ustadz. Oh ada itu Pak, 15 juta sampai Jeddah naik onta. Ya, padahal hadis Rasul jelas, sebesar nafkah untuk haji dan umroh, sebesar itu pahalanya. Lihat hadis riwayat Imam Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, "Innama ajruki fi umratiki ala qadri nafaqatiki." Sesungguhnya pahalamu di umrahmu sesuai dengan jumlah bilangan bekal harta, jumlah bilangan sedekahmu atau nafkahmu tatkala berumrah atau berhaji. Maksudnya sebesar biaya yang dikeluarkan, sebesar itu pula pahalanya yang akan dia dapatkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang, ini termasuk hal yang berkaitan dengan mampu. Apabila seseorang mempunyai hutang, kemudian dia ingin berhaji, maka tetap wajib berhaji kalau dia juga bisa bayar hutangnya. Saya beri contoh, ada orang mengkredit mobil, kredit rumah, hutang betul? Hutang tidak? Hutang. Ya, makanya kadang-kadang ada yang bermobil-mobil mewah, ternyata hutang, hutangnya riba lagi. Ngapain dibanggakan? Kalau mati sudah mobilnya tidak dibawa dikubur, ya, kemudian dosa ribanya yang dibawa demi hanya sebuah popularitas. Weh sugi, weh mobil mewah, demi hanya sekian, cuma dapat itu saja dari manusia. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka contoh, orang ini punya hutang
ataupun cicilan KPR, cicilan mobil, otomatis berhutang. Tapi dia punya dana untuk berhaji, maka tetap wajib berhaji bagi siapa yang mempunyai hutang dalam keadaan dia mampu membayar hutangnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi kalau seandainya dia tidak mampu, uangnya itu-itunya saja, dia punya hutang, maka membayar hutang lebih didahulukan dibandingkan berhaji, ya, dibandingkan berhaji. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, siapa yang wajib haji dan dia sanggup untuk menunaikan ibadah haji, lalu dia wafat sebelum menunaikan ibadah haji, maka wajib dihajikan atasnya dari harta warisannya. Ini catat baik-baik, jangan sampai salah. Bagi siapa yang dia semasa hidup mampu menunaikan ibadah haji, contoh misalkan tahun ini dia menyetor, tahun ini sudah beberapa tahun dia nyetor haji, kemudian setelah itu dia tahun ini dinyatakan dapat jadwal ataupun daftar untuk menunaikan ibadah haji. Ternyata sebelum hajian meninggal duluan. Bagaimana ini? Maka jawabannya wajib dihajikan atasnya dari harta yang dia tinggalkan sebagai sebagai warisannya tadi. Berwasiat atau tidak berwasiat? Nah, ini dia. Berwasiat atau tidak berwasiat? Dalilnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita dari Juhainah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Inna ummi nazarat an tahuj falam tahuj hatta matat." Ibuku bernazar mewajibkan dirinya sendiri untuk berhaji, lalu tidak berhaji sampai beliau meninggal. Afa ahujju anha? Bolehkah aku berhaji atasnya? Naam, hujji anha. Iya, hajikan atas ibumu. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadhiti? Apa pendapat engkau kalau seandainya ibumu mempunyai hutang, bukankah kamu melunasi hutangnya agar ibu terlepas dari dosa? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqdhullah fallahu ahaqqu bil wafa. Maka tunaikanlah hutangmu terhadap Allah. Allah lebih berhak untuk ditunaikan hutangnya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan di dalam hadis ini adalah dalil yang paling kuat ala jawazil haji anil mayyit wa illam yusi. Bolehnya berhaji untuk mayit meskipun tidak mewasiatkannya, liilhaqihi wa tashbihihi biddain, karena serupa dengan hutang. Kalau orang berhutang, orang tua kita berhutang meninggal, kita lunasi hutangnya agar nyawanya bisa diterima oleh Allah. Kalau seandainya seorang yang sudah bertekad untuk berhaji, apalagi sampai bernazar berhaji, kemudian tidak berhaji karena meninggal, maka dihajikan oleh keluarganya dari harta apa Pak? Warisannya. Berwasiat atau tidak berwasiat? Baik, kita lanjutkan. Termasuk kemampuan bagi perempuan adalah yaitu perempuan ditemani oleh mahramnya yang baligh dan berakal. Ditemani oleh mahramnya yang baligh dan berakal. Ustaz, saya ada mahram saya. Siapa? Anak laki-laki saya. Umurnya berapa? 5 tahun. Itu bukan mahram. Ya, itu malah apa namanya? Dijadikan sebagai dia yang menjaga anaknya, bukan anaknya yang menjaga dirinya nantinya. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang tidak memiliki mahram dari perempuan, maka tidak wajib baginya berhaji.
Karena wanita diharamkan untuk bersafar tanpa mahram. Dan ini pendapat yang lebih kuat dibandingkan mengambil pendapat yang katanya kalau seandainya wanitanya tidak punya mahram sedangkan dia bersama perempuan-perempuan yang lain, bersama kawan-kawannya dan aman, maka diperbolehkan. Taib, oke, itu pendapat mazhab. Tetapi bukankah kita lebih mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Ya, apalagi di zaman sekarang masalah mahram, kadang-kadang mahramnya dijual. Ya, kemahramannya dijual. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apa maksud dijual? Yaitu siapanya? Si perempuannya ini ya dimahrami oleh seseorang dan orang ini menarik apa namanya? Biaya darinya, dijual kemahramannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan. Dalil tentang wajibnya mahram bagi perempuan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahram." Seorang perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahram. Faqama rajul, ada seorang laki-laki bangun. Faqala ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW, lalu orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajah wa inni kutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Sesungguhnya istriku akan menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ikut pasukan perang ini dan itu. Kata Rasul SAW, intaliq fahujja ma'amra'atik. Pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian perkara yang kelima, betul? Enggak, poin yang kelima. Poin yang kelima, betul? Ya, permasalahan membadalkan haji. Permasalahan membadalkan haji. Barang siapa yang tidak sanggup menunaikan ibadah haji karena tidak punya harta, maka tidak wajib baginya haji. Dan barang siapa yang sanggup dengan hartanya tetapi tidak sanggup dengan badannya, maka kita lihat ketidaksanggupan dengan badannya ini apa? Kalau sakitnya sakit akut, ya, maka mungkin dia bisa sembuh kemudian hari, ini tidak boleh dihajikan atasnya. Tapi kalau sakitnya sakit kronis, sakitnya menahun, sulit diharapkan kesembuhannya, maka ini boleh dihajikan atasnya meskipun belum meninggal. Ya, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang wanita dari Khath'am berkata, ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatal haji syaikhan kabiran la yastati'u an yastawi 'ala rahilah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku sudah wajib menunaikan ibadah haji, tapi umurnya sekarang sudah tua renta, tidak sanggup untuk naik kendaraan onta. Afa ahujju anhu, bolehkah aku berhaji atasnya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hujji anhu, berhajilah atasnya. Lihat, padahal masih apa? Masih hidup. Kalau sudah meninggal, maka wajib dihajikan, ya, atasnya dan diambilkan dari harta warisannya. Berwasiat atau tidak berwasiat siapa? Si yang mayit tersebut. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi seorang dibadalkan haji ada dua macam. Yang sakit, sakitnya menahun, sulit diharapkan kesembuhannya. Atau yang meninggal, maka ini dibolehkan untuk dibadalkan haji atasnya.
Dalilnya hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul labbaika an syubrumah. Bahwa Rasulullah SAW mendengar seseorang berkata, labbaika ya Allah atas nama Syubrumah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, man Syubrumah? Siapa itu Syubrumah? Maka orang ini menjawab, akhun li au qaribun li, saudaraku atau kerabatku. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, hajazta an nafsik, apakah engkau telah berhaji atas dirimu? Maka orang tersebut, la, belum wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, hujja an nafsik thumma hujja an Syubrumah. Hajikan dirimu dulu, baru nanti kemudian tahun depan hajikan atas nama Syubrumah. Di sini terdapat pelajaran bahwa berhaji dan berumroh atas nama orang lain, membadalkan haji dan umroh, itu adalah wajib bagi dirinya berhaji dan berumroh sebelumnya. Tidak boleh dia menghajikan, mengumrohkan orang lain sebelum dia melakukannya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Poin ke-6. Nah, ini sudah mulai masuk teknis sedikit-sedikit. Yaitu tadi ilmunya ya. Sekarang mulai masuk teknis sedikit-sedikit. Yaitu perkara yang berkaitan dengan miqat haji. Miqat ada dua macam. Yang pertama zamaniyah dan yang kedua makaniyah. Miqat yang berupa zaman, masa, waktu, dan miqat yang berupa tempat. Jadi ada dua dia, miqat waktu dengan miqat tempat. Miqat apa artinya? Batasan, batasan tempat, batasan waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Kita berbicara dulu tentang miqat atau batasan waktu. Untuk haji, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji diwajibkan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Dan bulan-bulan yang sudah ditentukan tersebut disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini waktu-waktu haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Makanya Pak, orang-orang liberalisme, pluralisme yang senantiasa mendewakan akalnya, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, mereka mengatakan agar tidak terjadi kecelakaan tatkala haji karena saking banyaknya, maka bisa dikerjakan di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Ramadan. Kata mereka, dibagi-bagi aja per benua. Benua Asia bulan Muharram, benua Afrika bulan Safar, benua Asia apa lagi? Benua Amerika di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Negeri Indonesia sendiri di bulan Ramadan. Enaknya gitu ya. Ini orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya dibandingkan nas dari Al-Quran dan Sunnah. Jawabannya mudah, orang-orang seperti ini kembali kepada Al-Quran. Jangan mau dikibulin dengan bahasa-bahasa mereka, gaya-gaya berpikir mereka. Kembali kepada Al-Quran, itu jawaban paling mudah. Lihat, ada seorang pentolan mereka yang menghalalkan khamar. Khamar itu haram kalau di Arab, karena Arab tanah panas. Khamar minuman panas, panas kali panas menjadi mati. Ya. Sedangkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau di kutub utara maka
halal. Kenapa? Karena kutub utara dingin, qamar panas, menjadi hangat tubuhnya. Itu agamamu dengan otakmu dan dengkulmu. Sedangkan kita berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi jawaban orang-orang liberal itu mudah, Pak. Kembalikan kepada Al-Quran. Ya, jangan ikuti gaya berpikir mereka, apalagi gaya bahasa-bahasa mereka yang susah dipahami. Sengaja begitu tuh, susah dipahami. Ya, interaksi, sosialisasi, kemudian integritas, kemudian terasi. Sedangkan untuk umroh miqat waktu tidak ada. Sepanjang tahun orang boleh berumroh. Taib, miqat tempat sekarang. Jadi tadi miqat haji waktu, miqat waktu haji apa? Bulan apa, Pak? Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Biasanya jemaah haji Indonesia pergi ke Mekah bulan apa, Pak? Hah? Syawal. Syawal apa Dzulqa'dah? Dzulqa'dah ya. Nah, itu memang waktunya haji sudah. Ya, waktunya haji. Taib. Sekarang miqat jenis kedua. Miqat apa tadi? Tempat. Miqat berupa tempat. Ada 5 ditentukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Waqata Rasulullah SAW li ahli al-Madinah Dzul Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd Qarnul Manazil. Rasulullah SAW menentukan miqat bagi penduduk kota Madinah Dzul Hulaifah, yaitu yang disebut sekarang lebih terkenal Bir Ali. Bir Ali itu sebenarnya diambil dari kata-kata Abyar Ali. Abyar adalah jamak daripada bi'run. Bi'run artinya sumur. Ya, Abyar Ali. Bentuk tunggalnya bi'run. Sampai ke Surabaya jadi Bir Ali. Ya, sama seperti orang Arab menyebut tuanku putri Sayyidati, Sayyidati Aisyah, Sayyidati Fatimah, Sayyidati Khadijah. Ya, dan orang Arab menyebutnya cepat Sayyidati Aisyah, Sayyidati Aisyah, sampai ke Surabaya, Lamongan jadi Siti, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Oh, ngoten dong. Ya, jadi Siti itu bukan nama, itu malah pengagungan diri. Ya, Sayyidati tuanku putri. Masa semuanya namanya Siti? Mustahil. Siti Maryam, Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, nggak mungkin. Itu bukan nama. Makanya anak-anak yang bernama Siti itu keliru sebenarnya. Ya, Siti. Sama anak yang dikasih nama Ibnu Umar. Dalam bahasa Indonesia Ibnu Umar anaknya Umar. Nanti si anak ini ditanya, ya, namamu siapa? Ibnu Umar. Namamu sinten? Kalau dia menjawab Ibnu Umar berarti anaknya Umar. Loh, namanya siapa? Ibnu Umar, Pak. Ya, disebutkan anaknya Umar, yaitu bapakmu Umar. Namamu siapa? Ibnu Umar, Pak. Paham nggih? Nah, tetapi kalau seandainya sudah bernama Ibnu Umar, ya monggo, karena ingin mencontoh para sahabat. Tapi setelah literatur bahasa Arab keliru. Paham nggih? Baik. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, wali ahli Syam al-Juhfah, dan untuk penduduk kota Syam
Syam itu Yordania, Suria, Libanon, Palestina, itu 4 negara, ya. Al-Juhfah. Wali ahli Najd Qarnul Manazil, dan bagi penduduk kota Najd adalah Qarnul Manazil yang sekarang disebut dengan Sailul Kabir. Najd itu di mana? Riyadh, Qatif, Dammam, Bahrain, itu semua dari Najd, ya. Wali ahli Yaman, penduduk kota Yaman, Yalamlam. Nah, kemudian beliau bersabda, fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridul hajja wal umrah. Maka mikot-mikot itu bagi siapa yang merupakan penduduknya atau bagi yang bukan penduduknya yang melewatinya, bagi siapa yang ingin umroh atau haji. Nah, itu dia. Ada tambahan lagi, wali ahli Iraq dzatu irq, dan bagi penduduk Irak di tempat namanya Dzatu Irq. Ustaz, kalau orang di Mekah mikotnya mana? Makanya Pak, kalau saya kira tadi ada proyektor, saya ingin memperlihatkan gambar-gambar gitu ya. Tapi qadarullah. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kan Mekah ini, anggap Mekah ini dalam gambaran saja, Mekah mikot begini, sini. Mikot paling jauh mikot kota Madinah, ya, 450 kilo. Mikot paling dekat mikot Ahlu Najd, orang penduduk kota Najd tadi, Qarnul Manazil, itu Sailul Kabir, sekitar 30-an kilo atau 80-an, enggak sampai, sekitar 40 sampai 50 kilo saja, 1 jam. Nah, Mekah di dalam mikot. Loh, Mekah kalau ingin umrah bagaimana? Kalau ingin haji bagaimana? Jawabannya ada dalam hadis Rasul. Faman kana dunahunna famahalluhu min ahli. Siapa yang di dalam mikot letaknya, maka dia dari rumahnya. Kalau ingin berhaji, ya, ihramnya dari rumahnya. Nah, begitu Pak. Taib. Seorang yang menunaikan ibadah haji ketika ingin berhaji, kemudian sampai di miqat, apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan adalah mandi bagi laki-laki dan juga perempuan, kemudian memakai minyak wangi pada tubuh bagi laki-laki saja, kemudian memakai 2 kain putih, diusahakan putih, yang satu disarungkan, yang satu diselendangkan. Siapa yang ingin haji dan umrah, kemudian dia melewati miqat tapi tidak berihram, maka dia wajib kembali ke miqat untuk berihram. Dia wajib kembali ke miqat untuk berihram. Orang Indonesia bagaimana? Maka orang Indonesia dilihat, kalau kloter-kloter pertama biasanya mereka ke Madinah dulu. Betul tidak? Betul. Kalau kloter-kloter pertama mereka ke Madinah dulu. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu baru mengambil miqat dari penduduk miqatnya penduduk kota Madinah, Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Ya. Adapun kloter-kloter terakhir, maka dia langsung ke Mekah. Nah, otomatis mengambil mikotnya di mana? Sejajar dengan mikot yang dia lewati. Nah, di Indonesia akan melewati mikot penduduk kota Yaman. Ketika sejajar dengan penduduk mikotnya sejajar dengan mikotnya penduduk kota Yaman, pada saat itulah dia berihram di atas pesawat. Dan berihram di atas pesawat jatuh. Berihram di atas pesawat jatuh. Yang benar di pesawat, jatuh di atas pesawat. Oh, baru ngeh.
Ya, berihram. Nah, kenapa saya memakai kata-kata atas tadi? Karena Bapak Ibu saudara-saudari, ada orang yang berkeyakinan ihram itu harus di atas tanah. Makanya mereka ketika kloter terakhir dari Indonesia menuju langsung Jeddah, nanti mikotnya di Jeddah, di bandara Jeddah. Maka ini keliru. Kenapa? Karena melewati mikot dalam keadaan belum berihram dan belum mengganti pakaian dengan kain ihram, padahal mereka ingin berhaji dan berumrah, maka dia harus bayar dam. Ya, ini para ikhwah. Lalu mikotnya di mana, Ustaz? Di atas, di pesawat. Ya, di pesawat. Ustaz, tidak diperbolehkan untuk berwudu, tidak ada kewajiban harus berwudu. Ustaz, tidak diperbolehkan untuk mandi, tidak ada kewajiban harus mandi, hanya dianjurkan saja. Nah, ini hati-hati nih ketika berhaji. Kalau Anda kloter pertama, yang saya maksud kloter pertama itu biasanya bulan Dzulqa'dah. Ya, gelombang pertama itu biasanya bulan Dzulqa'dah. Gelombang terakhir gelombang bulan Dzulhijjah atau akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Ketika ditanya langsung kemana Pak ini? Nah, makanya tanya kepada KBIH-nya, kemana ini? Langsung ke Jeddah, ke Mekah langsung. Nah, itu berarti mengambil miqat, berihram di mana? Di pesawat, bersejajar dengan Yalamlam. Kenapa Ustaz tidak boleh di Jeddah? Karena nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, seorang yang menunaikan ibadah haji atau umrah wajib berihram tatkala melewati miqat. Ustaz, kalau di pesawat ganti pakai kain ihram susah, maka berihram dari Jakarta, berihram dari Surabaya. Malu Ustaz? Kok malu? Haji kok malu? Gak apa-apa. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, berihram dulu, maksudnya memakai kain ihram dulu, berihramnya, niat ihramnya nanti ketika sejajar dengan Yalamlam. Ya, jangan dipahami berihram tadi maksud saya memakai kain ihram. Ya. Taib, sesampainya di miqat, apa yang dilakukan oleh seseorang? Yang pertama, mandi. Ini dianjurkan. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, minas sunnati an yaghtasila ar-rajulu idza ahram. Termasuk sunnah seseorang mandi tatkala berihram. Tapi ini hanya dianjurkan, tidak wajib. Artinya kalau orang berihram tanpa mandi, maka sah ihramnya. Dan bisa kita siasati mandinya di mana? Tatkala di bandara Indonesia mandi. Ya. Kemudian dianjurkan untuk memakai minyak wangi di tubuh, di kepala, bukan di kain ihramnya. Kemudian bagi laki-laki memakai kain ihram disarungkan kemudian diselendangkan. Sedangkan bagi perempuan maka tidak diperbolehkan untuk memakai dua kaos tangan dan cadar. Ketika ihram tidak ada sholat khusus. Ketika ihram tidak ada sholat khusus. Akan tetapi kalau kita berihram di kota Madinah, yaitu di Dzulhulaifah, maka kita dianjurkan untuk sholat di Dzulhulaifah tersebut. Sebagaimana sabda Jibril alaihissalam, perkataan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fi hadzal wadil mubarak." Salatlah di lembah yang penuh dengan berkah ini. Khusus untuk kota Madinah. Sebelum berihram, salatlah di Masjid Dzulhulaifahnya. Kemudian ketika sudah berihram,
maka pada saat itu dia naik ke atas kendaraannya. Kemudian dia menghadapkan dirinya ke kiblat, kemudian dia mengucapkan Allahumma labbaika hajjan wa umratan. Aku sengaja menunaikan haji kepadamu karena ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Bagi siapa yang merasa jangan-jangan tidak sanggup untuk menunaikan sampai selesai ibadah haji ini, maka dia dianjurkan untuk membaca, yaitu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Kalau ada sesuatu yang menghalangiku dari melanjutkan ibadah haji ini, maka tempat tahalalku di mana aku terhalang. Karena apa? Istimewanya ibadah haji itu, kalau sudah berihram maka tidak boleh tidak, harus diselesaikan. Walaupun sakit harus diselesaikan. Contoh misalkan waktu kren yang jatuh di Arab Saudi, tahu beritanya Pak? Nah, itu meninggal ratusan orang. Ada yang luka-luka. Maka ketika mereka luka-luka tidak serta merta mereka kemudian boleh tidak haji. Enggak, makanya kan berduyun-duyun itu ambulan datang. Ambulan datang menghantarkan yang sakit ke Arafah. Karena inti amalan haji adalah Arafah. Tidak bisa diwakilkan untuk wukuf di Arafah, tidak bisa ditunda. Karena Allah berfirman wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan tunaikanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Poin yang ketujuh kalau tidak salah, betul? Baik. Hajinya anak kecil. Bagaimana caranya? Hajinya anak kecil, para ikhwah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, sah anak kecil berhaji, tetapi dia tidak wajib. Sah anak kecil berhaji tapi tidak wajib. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan haji anak kecil. Apabila anak kecil tersebut belum mumayyiz, mumayyiz itu umur sekitar 7 tahun, belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang ibadah, mana yang enggak, dia cuma ikut saja, maka orang tuanya menalkinkan lafaz ihram, yaitu labbaika hajjan au umratan. Orang tuanya yang membacakan kepada anaknya. Kalau anaknya tidak bisa karena masih kecil, maka orang tuanya membaca atas nama anaknya. Orang tuanya membaca atas nama anaknya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Bagaimana? Misalkan anaknya sudah mumayyiz, sudah lebih dari 7 tahun. Nah, baca ihram atau baca bacaan untuk berihram, maka beliau anak tersebut mengatakan labbaika hajjan wa umratan, sudah cukup. Kalau anaknya tidak bisa, maka kita ucapkan, kita talqinkan kepada dia labbaika, anaknya mengulangi labbaika. Kalau seandainya dia tidak bisa berucap karena masih kecil sekali, maka orang tuanya yang membacakan niat ihramnya anak tersebut. Wallahu alam. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau haji dan membawa anak kecil, anak kecilnya juga dihajikan, maka pada saat itu sang anak boleh diwakilkan oleh orang tuanya dalam beberapa pekerjaan haji, seperti melempar jamarat. Boleh diwakilkan kepada orang tuanya karena anaknya masih kecil. Seperti juga mabit di Mina, di Muzdalifah, maka ini yang tidak wajib untuk dilakukan oleh anak kecil. Dia ikut ke Mina, dia tidak perlu mabit di Muzdalifah.
Ya, sesudah berihram maka disunahkan untuk membaca talbiyah. Membaca apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah adalah syiar haji dan umroh. Ini perhatikan ini. Talbiyah syiar haji dan umroh. Gara-gara sekarang sudah nyaman setelah berihram pergi ke Mekah dengan bus yang ber-AC. Awal-awalnya semangat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian hitungan ke-10, labbaik Allahumma labbaik. Hitungan ke-20 sudah berubah labbaiknya, kakok ngorok sampai Mekah. Padahal syiar haji dan umrah itu adalah apa? Adalah talbiyah. Makanya saya pengalaman Pak, beberapa kali saya membimbing umrah, saya biasakan jamaah itu tidak boleh tidur. Tidak boleh, bukan tidak boleh tidur, tidak boleh terlelap terlalu banyak tidurnya. Boleh tidur kalau kecapean, boleh berhenti untuk bertalbiyah kalau kecapean, ya boleh misalkan minum dulu, makan dulu boleh, ya. Tetapi kebanyakan kalau sudah sepi, hening, saya langsung pegang mic itu. Tidak ada kata istirahat di dalam bis itu selama 5 jam, talbiyahnya nggak pernah terputus kalau saya lagi bimbing, ya. Kenapa? Karena itu syiar haji dan umrah. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh disebutkan dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, amarani Jibril bi raf'is saut fil ihlal fa innahu min sya'airil hajj. Jibril alaihi salam memerintahkanku untuk mengangkat suara tatkala bertalbiyah. Sesungguhnya dia syiar haji. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Adapun perempuan maka tidak disunahkan untuk mengangkat suaranya, hanya bertakbir atau bertahlil ataupun bertalbiyah dengan suara yang lirih, ya, dengan suara yang lirih. Lihat bagaimana para sahabat, kelakuan beliau kalau dalam masalah bertalbiyah. Disebutkan di dalam kitab As-Sunan dan juga Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan dari Abu Hazim, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ahramu lam yablughur rauha hatta tabuha aswatuhum. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jika berihram tidaklah mereka sampai rauha. Rauha sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, kecuali suara-suara mereka sudah habis, sudah serak. Begitu Pak. Ini apalagi nanti nih ada dari Madinah ke Mekah pakai kereta super cepat. Saya pernah ke Jepang Pak, naik Nozomi, kereta Nozomi 7000. Itu kalau kita dari Surabaya ke Madiun cuma 15 menit dan tidak terasa. Nah itu seperti itu nanti di Arab Saudi. Lah kapan talbiyahnya itu? Itu yang saya pikirkan. Tambah fasilitas mencukupi, tambah berkurang ibadahnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, afdalul haji al-ajju was-sajju. Seutama-utama ibadah haji adalah al-ajju. Al-ajju artinya adalah banyak menyembelih, yaitu hewannya hewan
kambingnya untuk hadiunya banyak sebagaimana Rasulullah. As-sajju yaitu raf'us saut, mengangkat suara untuk bertalbiyah. Lihat yang umroh, sayang kalau seandainya Anda berumroh sedang berihram tidur sampai Mekah tidur, karena keenakan AC dingin, enak tidur, ya itu rugi. Anda di sini Surabaya talbiyah sampai monyong bibir, nggak akan dianggap ibadah, tidak akan dianggap ibadah. Berbeda dengan orang sedang berihram bertalbiyah. Maka talbiyah itu saya sering mengatakan kalau lagi membimbing umroh, saya sering mengatakan talbiyah itu mahal, harganya mahal, harus di Mekah dulu baru bisa ibadah talbiyah. Nggak ada ibadah talbiyah di selain Mekah dan di selain sedang berihram. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sampai kapan bertalbiyah? Bertalbiyah sampai kepada ketika melihat rumah-rumah kota Mekah, atau sampai ketika mau mengerjakan ibadah tawaf. Ya, sampai melihat rumah-rumah kota Mekah atau sampai mengerjakan ibadah tawaf. Wah, 15 menit lagi. Subhanallah. Taib. Setelah itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sampai kita ke Mekah, baru kita ingin mengerjakan ibadah haji dan umrah. Saya jelaskan secara cepat. Ibadah haji ada 3 macam. Yang pertama, haji secara tamattu'. Yang kedua, haji secara qiran. Yang ketiga, haji secara ifrad. Tamattu adalah tadi dari miqat, kemudian ke Mekah, kemudian setelah itu tawaf, sa'i, tahallul, baru menunggu sampai musim haji datang. Baru setelah musim haji datang, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, mandi, memotong kuku, membersihkan kumis, memotong bulu ketiak, menghabiskan bulu kemaluan, lalu pakai kain ihram bagi laki-laki dan pakai kain biasa saja bagi perempuan tanggal 8 itu. Kemudian berihram kembali menunaikan ibadah haji. Lalu setelah itu pergi ke Mina untuk tarwiyah, kemudian ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah untuk mabit, kemudian ke Mina lagi untuk melempar jumrah Aqabah. Itulah amalan ibadah haji tamattu. Ingin ringkasnya, haji tamattu itu umroh plus haji. Umroh plus haji. Ya, taib. Yang kedua yaitu haji qiran. Haji qiran adalah seorang tadi bermiqat di miqatnya, kemudian sampai ke Mekah. Di Mekah melakukan apa? Tawaf, tapi bukan tawaf umroh. Tawaf kudum namanya, karena sampai ke Mekah. Tawaf selamat datang kota Mekah. Lalu setelah itu berdiam. Tawaf nggak perlu sa'i. Berdiam sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Sampai tanggal 8 berdiam dalam keadaan berihram masih. Beda aja dengan tamattu tadi. Kalau tamattu sudah selesai umrohnya maka boleh ganti baju, boleh tahallul. Sedangkan haji qiran dia diam dengan ihramnya sampai tanggal 8, kemudian dari 8 itu di Mina, tanggal 9 ke Arafah, 9 malam ke Muzdalifah, kemudian 10 pagi ke Mina melempar jumrah Aqabah. Itu yang disebut dengan haji apa Pak? Qiran. Apa ringkasannya? Haji qiran adalah berniat menunaikan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Berniat, niatan saja. Niatan saja. Taib. Jenis haji yang ketiga yaitu apa?
Ifrad. Ifrad ini adalah dia datang ke Mekah dengan niatan menunaikan ibadah haji saja. Sampai ke Mekah ngapain? Tawaf kudum. Setelah tawaf kudum, maka dia juga berdiam dengan ihramnya. Lalu tanggal 8 dia pergi ke Mina, tanggal 9 pergi ke Arafah, 9 malam ke Muzdalifah, kemudian 10 pagi ke Mina lagi lempar jamarat. Ini adalah ibadah haji apa? Ifrad. Pekerjaannya sama dengan qiran, bedanya pada apa, Pak? Niat. Kalau qiran niatnya haji dan umroh, kalau ifrad niatnya cuma haji. Paham sampai sini, Pak? Taib. Masih 11 menit, Pak, waktu untuk azan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan kajian kali ini, ya. Belum sempat kita untuk membicarakan teknis tanggal 8, 9, 10, 11. Saya jelaskan ringkas saja, Pak, ya. Orang yang menunaikan ibadah haji, yang ingin menunaikan ibadah haji, ini ceritanya haji tamattu. Dia sudah berumrah, sudah ganti baju. Tanggal 8 apa yang dilakukan tadi, Pak? Tanggal 8 mandi, potong kuku, pipisin kumis, potong bulu ketiak, bulu kemaluan. Lalu pakai minyak wangi. Lalu setelah itu memakai kain ihram bagi laki-laki dan memakai baju biasa bagi perempuan. Lalu setelah itu berihram haji dengan mengucapkan labbaika hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Taib. Setelah itu dia pergi ke Mina. Ini tanggal 8 nih. Dia bermalam di sana, mengerjakan sholat pada waktunya. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat pada waktunya, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat pada waktunya. Ini semua dikerjakan di Mina tanggal 8 Dzulhijjah. Lalu setelah itu bermalam dia. Paginya setelah sholat subuh masih di Mina sholat subuhnya. Kemudian setelah itu, setelah tinggi matahari, dia berangkat menuju Arafah. Ya, Arafah. Sesampainya di Arafah, nanti pas sholat zuhur dan asar, sholat dulu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Baru nanti ada khutbah Arafah. Setelah itu semua, baru itulah wukuf di Arafah. Dari mulai waktu itu sampai terbenam matahari. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta dimerdekakan dari api neraka, banyak-banyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai wa ala kulli syai'in qadir. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Ketika sudah terbenam matahari, berjalan dari Arafah ke Muzdalifah tanpa mengerjakan sholat dulu. Sholatnya di mana? Di Muzdalifah. Caranya mengerjakannya 3 rakaat maghrib, kemudian 2 rakaat isya. Setelah itu istirahat, tidak ada ibadah lain, nggak ada nyari batu, nggak ada nyuci batu, ya, istirahat sampai subuh. Kalau bisa bangun sebelum subuh agar bisa mengerjakan sholat witir. Sampai subuh maka azan. Lalu setelah azan 2 rakaat sebelum subuh. Lalu iqamah baru dikerjakan. Setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh pergi ke Masy'aril Haram yang sekarang di Muzdalifah itu ada masjid. Itulah di situ Rasulullah SAW dulunya berdoa di situ setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, setelah banyak-banyak berdoa di Masy'aril Haram, pergilah dari Masy'aril Haram ke Mina. Di tengah perjalanan ke Mina, cari batu 7 butir saja. Batunya yang bisa dipegang dengan 2 jari jemari. Jangan lebar, jangan besar. Ya, batunya 7 saja. Kemudian setelah itu dia lempar sampai di Mina, dia pergi ke Jamarat. Ada jumrah sughra, wusta, aqabah. Dia kemudian melempar jumrah aqabah di situ.
7 butir lemparan. Setiap lemparannya membaca Allahu Akbar sampai 7 kali. Dan dari mulai tanggal 8 sampai sebelum melempar tadi, orang yang berhaji selalu bertalbiyah. Itu dia. Kemudian setelah melempar, maka dia menyembelih hewan hadyu. Setelah menyembelih hewan hadyu, dia mencukur rambutnya. Kalau sudah dikerjakan itu, maka dia berarti sudah tahallul awal, boleh berganti baju. Setelah berganti baju, maka kalau mencukupi waktunya pergi ke Mekah. Karena Mina dari Mina ke Mekah jauh. Ke Mekah. Ngapain di Mekah? Tawaf ifadah. Tawaf haji orang bilang. Ya, kalau seandainya sudah tawaf haji, maka sudah boleh tahallul akbar. Boleh nyewa kamar hotel untuk endohoi dengan istrinya. Boleh tahallul akbar. Kemudian setelah itu baru dia harus pulang ke Mina, karena harus bermalam pada malam ke-11. 10 malam 11 harus bermalam di Mina. Siapa yang meninggalkan bermalam di Mina padahal dia mampu, maka dia telah meninggalkan amalan wajib dan wajib membayar dam, yaitu menyembelih kambing. Lalu setelah itu bermalam dia di Mina. Subuh sholat 2 rakaat. Sebelum subuh sholat subuh 2 rakaat. Kemudian zuhur sholat di waktunya. Asar sholat di waktunya 2 rakaat 2 rakaat. Maghrib di waktunya. Isya 2 rakaat di waktunya. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian waktu melempar hari ke-11 kapan? Setelah sholat zuhur. Melempar dengan 3 lubang tadi, sughra, wusta, aqabah. Dia lempar. Nyari batunya di mana? Selama di Mina. Selama di Mina, yaitu dia cari batu 27 untuk 7 untuk sughra, 7 untuk wusta, dan 7 untuk apa? Aqabah. 21, 7. Yaitu 21. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Berarti pekerjaan hari itu tanggal 11 selesai. Bermalam lagi dia di Mina. 11 malam ke-12. Kemudian ketika sholatnya seperti tadi, di waktunya dan dikerjakan dengan qasar. Ketika sudah tergelincir matahari, sudah masuk waktu zuhur, dia boleh melempar dengan 777 lagi. Batunya di mana? Cari di Mina. Setiap lemparan dia senantiasa mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah melempar jumrah sughra, dia dianjurkan untuk berdoa. Setelah melempar jumrah wusta, dia dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang panjang. Dan tidak dianjurkan untuk berdoa ketika melempar jumrah aqabah, langsung pulang. Setelah tanggal 12 malam, kalau dia mengambil nafar awal, ingin tergesa-gesa, ingin bergegas pergi ke Mina karena satu dan lain hal pekerjaan, maka dia wajib pulang dan keluar dari Mina sebelum maghrib tanggal 12, yang disebut dengan nafar awal. Nafar itu artinya keluar, lari. Awal itu pertama. Di sana ada nafar tsani, dan ini yang lebih utama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai nafar tsani sampai tanggal 13. Setelah tergelincir matahari menunjukkan waktu zuhur, maka beliau pun melempar jumrah sughra, wusta, aqabah. 777. Setiap lemparannya mengucapkan Allahu Akbar. Setelah melempar jumrah sughra, maka membaca doa di samping kanan. Setelah melempar jumrah wusta, membaca doa di samping kiri. Paham ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Lalu setelah itu pulang dan keluarlah dia ke Mekah. Dari Mina ke Mekah. Sampai di Mekah mengerjakan tawaf wada. Ketika tawaf wada, barulah dia pulang. Itulah kira-kira ringkasan amalan haji. Demikian.